Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai pada bulan Dzulhijjah. Dan salah satu kegiatannya adalah kita biasa penyembelihan hewan kurban. Di antara rangkaian penyembelihan hewan kurban itu adalah yang pasti kita mencuci jeroan. Nah, teman-teman sekalian, sungai ini kalau hari-hari biasa kita lihat mengalir, airnya jernih, ya. Akan tetapi nanti mungkin tidak hanya di sungai ini, banyak orang mencuci jeroan itu di sungai-sungai, ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak teman-teman, ya, stop, kita hentikan kebiasaan mencuci jeroan di sungai, ya. Mengapa demikian, teman-teman? Kalau kita mencuci jeroan di sungai, kalau ternyata sungai ini dari atas airnya sudah kotor, ya, kita tidak tahu airnya di atas itu dipakai untuk apa, kemudian kita mencuci jeroan. Maksud kita mencuci jeroan agar jeroan itu bersih. Tapi kalau kemudian airnya dari atas sudah kotor, maka yang pasti adalah jeroan yang kita cuci bukan tambah bersih, tetapi mungkin akan bertambah kotor, ada kuman, dan ada bakteri yang masuk. Teman-teman, kalau ternyata airnya ini dari atas sudah bersih, kemudian kita mencuci jeroan di sungai ini. Nah, kita tidak tahu ternyata di bawah sana air ini masih dipakai oleh masyarakat. Orang masih menggunakan untuk mencuci, orang masih menggunakan untuk mandi, orang masih menggunakan untuk keperluan hidup yang lain, untuk minum dan sebagainya. Maka artinya kita telah mendolimi orang lain, ya, karena yang pasti dengan kita membuang atau membersihkan jeroan itu, sungai ini menjadi tercemar. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita hentikan mulai sekarang, jangan lagi mencuci jeroan di sungai. Dan mari kita harus punya solusi. Mari kita lihat bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kita membuat tempat untuk mencuci jeroan yang lebih baik, yang lebih permanen, dan yang pasti kita akan mendapatkan hasil jeroan yang telah dicuci itu lebih higienis. Kita lihat tempat ini adalah seperti tempat wudhu biasa. Kalau hari-hari biasa, tempat ini kita fungsikan sebagai tempat untuk wudhu, ya. Tentu kita sudah desain sebagaimana mungkin supaya dinding dan lantai ini bersih dengan kemiringan yang cukup, ya. Kalau ukuran kita tidak perlu lebar-lebar. Di sini yang kita buat adalah ukuran 2 meter, ya, lebarnya 2 meter. Kemudian panjangnya ini adalah 3 atau 4 meter. Ya, ini sudah cukup. Ya, kemudian di samping ini kita buat juga tembok ini sekitar 20 cm. Kemudian yang tidak boleh dilupakan, ya, jadi dinding ini yang pasti kita pakai keramik supaya membersihkannya nanti mudah, ya. Kemudian saluran air harus kita persiapkan juga, jangan sampai nanti ketika jeroan sedang kita bersihkan, kita kehabisan air, ya, sumber air dan letak daripada keran-keran ini harus diatur, ya. Ini di sini juga ada keran air. Kita jangan menggantungkan dengan satu sumber air, ya. Tentu ketika hari H, Idul Adha, biasanya kan semua orang menggunakan air, sehingga kemungkinan ada trouble harus kita perhatikan juga. Nah, kalau di tempat kami ini sudah kita antisipasi juga dengan kita memasang water torrent, ya. Teman-teman, ini adalah tempat untuk menyuci jeroan. Jadi usus dan jeroan sapi, kambing kita cuci di tempat ini, ya. Tadi kita lihat tadi masih tertutup dengan tutup ini sudah kita angkat.
dan di dalamnya adalah seperti ini. Jadi ketika ini sedang tidak dipakai, lubang-lubang ini kita tutup ya. Kemudian saluran wudhu, air wudhu bekasnya itu mengalir ke pipa ini. Jadi ini ada pipa 2 in ya. Sedangkan ini ada pipa sejumlah 4, ini kita buat menggunakan pipa PVC 5 dan 6 in. Jadi supaya kotoran mudah untuk terbuang ya. Jadi kita pastikan bahwa lubang-lubang ini berfungsi dengan baik ya. Kita buat rata dengan lantai sehingga tidak ada atau kecil kemungkinan sisa-sisa kotoran masih ada di tempat tersebut. Jadi ukuran untuk lubang ini sendiri adalah lebarnya kita buat sekitar 50 cm, kemudian panjangnya 1 meter dan kedalamannya adalah 20 cm. Jadi ini lantainya menggunakan keramik sehingga lebih bersih. Jadi teman-teman, kita tidak lagi mencuci jeroan di sungai. Di sini lebih bersih dan kita menggunakan air PDAM maupun air dari sumber lain yang telah kita persiapkan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.